Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di YMTV dalam program Wisata Hati. Tentunya masih bersama saya Ustadz Zaki Mirza. Namun sayang, sekarang saya sendiri nih. Biasanya suka ada adik saya tuh yang pokoknya rame deh. Rame tapi kadang juga nanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kan panjang umur. Kenapa? Lagi ngomongin adik ya? Enggak, Iya. biasa-biasa aja. Ini, iya. Tadi denger dikit-dikit. Iya, biasanya berasa ada yang aneh berisik, gitu. yang rame. Biasanya berdua, tadi kan sendiri. pendiam. Masa Pendiam? berisik? Iya. Ya Allah, pendiam begini bagaimana yang berisik ya? Gini bang, Nah, jadi ada tawaran bisnis dari klien. cakep. Jadi pagi ini dia mau jalan, udah siap semuanya nih. Oh, Berkas-berkasnya, datanya semua udah siap. udah di sini nih, di dalam? Udah. Alhamdulillah, Jadi mau berarti pamit. semuanya udah siap. Udah siap. Tapi yang perlu dipersiapkan bukan hanya sekedar berkas, bukan hanya Jadi cuma apa data, bukan hanya fulus. Persiapan kepada Allah udah dimatengin belum? Persiapan gimana maksudnya? Ya, yang namanya bisnis itu kan cari rezeki. Mm-mm. Kita ngumpulin uang, betul nggak? Itu kan kewajiban kita nih sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah di muka bumi, kita wajib cari nafkah. Tapi ketika cari nafkah, jangan cuma nafkahnya doang yang dicari. Yang maha memberikan nafkah juga harus kita cari. Ada persiapannya. Jadi nggak cuma data-data ini aja, nggak cuma sekedar mau berangkat nih pamit sama abang berdoa gitu aja. Oh enggak itu doang. Ada data-data yang harus kita transfer kepada Allah. Harus ada beberapa berkas yang harus kita persiapkan untuk laporan kepada Allah. Oh begitu. Apa saja berkasnya dan seperti apa saja persiapan datanya. Mau Jangan tahu abang dong deh. adik. Jangan abang deh, biar dulu Jadi- kita langsung deh. Oh gitu. Langsung Boleh, dari boleh, sumbernya. boleh, Yuk, boleh, kita boleh. lihat ya. Yuk. عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك وإذا سألت فاستعن الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Dari Ibnu Umar, dia bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya pernah berada di belakang untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, maukah engkau ala u'allimuka, aku ajarin bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika ingin memohon pertolongan kepada Allah, maka mintalah hanya kepada Allah saja, betul. Hanya kepada Allah saja. Tiga hal ini kiranya menjadi satu pilar buat para pengusaha. Jagain Allah, hak-haknya Allah jangan diabaikan. Maka insya Allah, Allah akan menjaga bisnis Anda semua. Langkah Anda, ikhtiar Anda. Bahkan hidup Anda, Allah akan jaga. Tapi jagain dong Allah. Jagain Allah itu apa maknanya? Maknanya diantaranya adalah jaga hak-haknya Allah. Jaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Maka sungguh Allah akan menjaga kita. Azan, dur, sholat. Kalau perlu sebelum waktunya, sebelum azan datang, kita sudah bergegas dulu untuk menyambut datangnya Allah. Kita wudhu, kita gelar sejadah, kemudian kita sholat. Allah menyuruh kita mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin itu sunnah-sunnah Rasulullah karena Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah. Tidak ada sholat fardu kecuali kita iringi kemudian dengan sholat-sholat sunnah.
Ihfazillah yahfazka. Itu kejagain Allah. Kita jaga jangan sampai kita punya hidup mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai rezeki dari Allah untuk hal-hal yang positif. Untuk membiayai anak-anak kita kuliah, sekolah, mengaji, memberi nafkah, kita punya keluarga yang itulah Allah menyukainya. Tidak menghambur-hamburkan uang kecuali dia kemudian bermanfaat. Mengisi waktu untuk berdakwah, beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kita jaga juga diri kita dari hal-hal yang membuat Allah menjadi murka. Bukan bisnis namanya kalau kemudian Allah tinggalkan kita punya bisnis. Dan adalah bisnis kalau kemudian di dalamnya ada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat-ingat, begitu kita mau deal bisnis, sepertinya Allah nggak bakal suka. Tinggal, kenapa? Karena Allah tidak akan menjaga. Kalau Allah tidak akan menjaga, itu artinya apa? Itu artinya Allah akan meninggalkan kita. Kalau Allah meninggalkan kita, sengsaraanlah kemudian yang ada. Wa idza sa'alta fas'alillah, mintalah hanya pada Allah. Jangan pergi ke dukun, jangan ke paranormal. Jangan kita percaya kepada benda-benda yang gaib, jimat-jimat yang sakti yang ya sebenarnya tidak ada kekuatan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kemudian kita minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Umar seperti saya memberi nasihat kepada anak saya. Ihfazillah yahfazka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kemudian engkau kepengen ada pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Daftarkan putra-putri ibu bapak semua menjadi santri Inden Ngedarul Quran. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, persiapan data dan berkas untuk Allah itu semuanya harus dari hati. Pertama, yakin kalau seandainya kita menjaga Allah, pasti Allah akan jauh lebih menjaga kita. Amin, amin. Yang Ya, pertama. Yang kedua, kalau kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Cuma kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, kalau kita memohon bentuk apapun hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada yang lain. Jadi tadi intinya ya, jangan cuman yang disiapin yang ada di tas tuh. Berkas-berkas yang kertas-kertas ini aja. Jadi berkas-berkas dari hati benar-benar disiapkan. Itu namanya lampiran hati. Lampiran hati. Boleh tuh buat judul lagu lagu ya? dangdut ya. Lampiran hati. Indah. Ya, Ade udah paham nih. Udah paham ya? Udah paham, ternyata begitu. Jadi sekarang kalau Ade tadi juga sambil menyimak cuplikan dari guru kita, Ade dalam hati udah langsung minta, ya Allah maaf, astagfirullahaladzim. Berarti sekarang Ade udah boleh jalan belum? Ntar dulu, buru-buru amat, kan ada lampiran hati berikutnya. Oh begitu, masih ada lagi? Masih ada lagi, yang kedua seperti apa? Masih kejar ya waktu Tenang janjiannya? dulu, Oh masih pagi banget. Persiapan kepada Allah jauh lebih penting daripada persiapan kepada sama klien. Oke? Boleh. Yuk kita lihat Bener lampiran banget itu. hati berikutnya. Kita lihat sama-sama. Di awal waktu, pagi-pagi ketika orang-orang sudah mulai berburu dunia, kita cari Allah.
Salat duha dulu lah. Kita lapor sama pemilik dunia yang maha memberikan rizki, yang maha membagi-bagikan rizki. Kita lapor sama Allah. Apa yang lagi kita inginkan, apa yang lagi kita butuhkan, apa yang lagi kita kerjakan. Kalau perlu kita bawa istri kita. Kita bawa nih anak kita nih, ya. Kita bilang sama Allah, ya Allah bukakan kepada kami pintu rizki yang bisa memberikan anak-anak kami rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Dudukkan anak kita di atas sejadah. Dan salat duha lah. Untuk meminta bimbingan dari Allah. Bagaimana caranya? Supaya Allah kemudian berkenan mendampingi kita pada hari yang kita jalani. Apa sih yang kita inginkan? Pekerjaan yang bagus? Bisnis yang besar untungnya? Udahlah. Kalau pagi-pagi kita matur sama Allah, Allah nemenin kita nanti. Sampai seharian. Sampai besoknya lagi malah. Sampai seterusnya sampai akhir hayat kita. Kalau kemudian kita jaga terus sholat duhanya. Sholat duha 2 rakaat itu anggap aja megang kunci. Ya. Megang kuncinya dunia tuh. Megang perbendaharaannya rezeki. Itu 2 rakaat. Kalau 4 rakaat deh, ya, di Hafiz, itu seperti bawa kunci itu kemudian masukin ke pintu. Ya. 6 rakaat seperti kemudian membuka itu pintu yang sudah dimasukin kunci, lalu ia terbuka. 8 rakaat mengambil isi apa yang ada di balik pintu itu. Sini, sayang. Jadi pengusaha kalau tidak sholat duha aneh. Sebab yang dia cari adalah dunianya Allah. Jadi pengusaha nggak megang kuncinya usaha juga aneh. Kuncinya usaha itu salah satunya adalah sholat duha. Bila mana waktunya nanti sholat duha, setelah sama keluarga beres, sama karyawan, sama seluruh staf, ya, sama orang-orang yang ikut bersama kita. Kalau perlu partner kita pun kita suruh dia sholat duha, bilang sama dia, hei bantuin dong. Yang ngadep ke Allah jangan cuma aneh nih, ente juga kudu ngadep sama Allah biar usaha kita oke. Nah selama ini kan pengusaha-pengusaha barangkali ya, bareng-bareng bersama klien meninggalkan Allah, lupa sama Allah. Sekarang kita bersama-sama klien mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan gila, sesuatu yang extraordinary punya kan. Kita berjabat tangan sama kita punya klien ketika tanda tangan MOU, bahwa diantara perjanjian itu adalah, baik saya akan kerjakan proyek Bapak, terima kasih, tapi Bapak tolong dong sholat duha bareng kita ini supaya rapi kerjaannya gitu. Bayangkan ya, bukan cuma karyawan kita yang kita suruh, tapi karyawan kita punya partner, kita punya mitra. Termasuk misalkan orang yang modalin gitu loh. Bayangkan ya, kalau kemudian orang bank ya, ketika kemudian ngasih kredit, dia bilang, Pak, kalau kreditnya nggak mau macet, Bapak sholat duha ya, supaya rezeki Bapak banyak. Wah, subhanallah. Kayaknya nggak ada yang macet tuh. Ya. Terus yang dapat kredit pun bilang, baik, saya akan sholat duha, tapi ente gimana nih? Iya Pak, saya sholat duha Pak. Karena semua orang-orang yang ada di bawah pengasuhan saya, di bawah koordinasi saya ketika mendapatkan kredit, saya sholat. Karena untuk mendoakan mereka-mereka yang kemudian kita beri. Rasanya kalau sudah begini tuh, hitungan bisnis tuh jadi nomor 17 deh. Allah ngeliat itu, hambaku menjaga diriku. Itulah salah satu makna juga ihfazillah yahfazka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah fi haditsil qudsi. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Irka'li arba'a raka'atin fi awwalin nahar, akfika akhirih." Salatlah untukku 4 rakaat. Berapa, Bang? 4 rakaat di pagi hari. Maka Allah akan mencukupkan siangmu. Itu kalau 4 rakaat tuh. Bagaimana kalau kemudian 6 rakaat?
Kalau 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan menyempurnakan hari itu. Cumi. Weh. Jadi, kalau pegangannya seorang pengusaha itu sholat duhanya jangan 2. Kalau doa mah, kalau 2 rakaat ya, itu modalnya modal minimalis. Abang bisa naik? Lihat nih ya. Lihat nih. 1 tangga beda dong sama 2 tangga. Lagi, Bang. Terus 2 tangga beda dong dengan 3 tangga. Lagi, satu lagi. Papa pegangin. Beda. Semakin banyak rakaatnya semakin oke, iya kan? Diri. Bisa? Sini, Papa pegangin. Hop. 2 rakaat tentu saja beda dengan 4 rakaat. 4 rakaat tentu saja beda dengan 6 rakaat. Dan kerjakanlah sholat duha dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah betul-betul akan membuka pintu rezeki kita sebanyak tangga-tangga yang kita lalui ketika kita sholat duha. Insya Allah. Kita lihat ya, untuk menyiapkan sarapan pagi aja itu ada persiapan-persiapannya. Haji Zainal nyiapin apa namanya nih? Haji Wati? Hah? Sup singkong. Sup singkong. Sup singkong ini tetap harus dimasak dulu kan? Iya. Sebelum dimasak? Dibersihin. Bersihin. Sebelum dibersihin? Dibeli. Beli dulu. Beli dulu. Apapun ya yang dihidangkan di sini semua perlu persiapan. Sekarang bayangkan kalau kita kemudian masuk ke dunia bisnis tanpa persiapan. Nah, disinilah Allah mengajarkan kepada kita semua. Qumil laila illa qalila, bangun dulu dong malam. Itu kan persiapan, preparing to do business. Before doing business, before doing some business, we have to prepare ya, planning atau apalah yang kemudian kita bukan sembarang persiapan, tapi persiapan bersama Gusti Allah. Kalau ente nyiapin makanan sama istri, sama aneh. Tapi ketika kita sholat malam menyiapkan bisnis besok, mau deal, mau nyerahin proposal, mau apa lagi, mau menawarkan sesuatu atau mau apalah ya yang sifatnya bisnis, jangan sampai enggak Dadakan lagi ya. jangan sampai dadakan dong, jangan sampai kita kemudian on the spot, nggak begitu. Ustadz pernah bilang send error. Send error. Sudah di salah alamat. Salah alamat, betul. Nggak ada persiapan ya. Nggak ada persiapan. Nah itu ya, di pagi hari tentang apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha di awal waktu atau di awal pagi. Salah satu di antaranya adalah persiapan. Persiapan itu meliputi persiapan fisik dan persiapan non fisik. Bayangkan dari pagi buta kita udah sholat malam. Itu kan sebenarnya stretching ya nggak? Stretching, kita sholat malam tuh 12 rakaat, 11 rakaat kan? 8 rakaat sholat malamnya, 3 rakaat sholat witirnya. Coba bayangin gerakan-gerakannya itu kan. Wih, ngelebihin tai chi, ngelebihin. Hah? Betul nggak, Ji? Ya? Betul nggak? Kita kemudian baca Quran. Udah begitu kita jalan sholat subuh lagi. Ada sendok yang putih tadi. Kita jalan sholat subuh, sendok-sendok yang putih. Ada. Kita jalan sholat subuh, itu kan sholat subuh sendiri sudah pergerakan jantung. Iya. Allah mempersiapkan seorang pengusaha supaya jantungnya sehat. Iya. Kalau bolongnya. Buat apa kemudian duit banyak tapi jantungnya bolong kan? Wah. Kebetulan ada semua itu sih. Bisa lari 10 kilo ini. Iya. Persiapkan diri kita sebelum kita memulai bisnis. Dan sebaik-baiknya persiapan adalah kita sholat malam sebelum subuh. Kita sholat witir. Kemudian kita jalan ke masjid. Pulang dari masjid, kita olahraga lah dikit. Kemudian bersiap-siap, mandi segala macam, sarapan sama istri, sama anak, ngaji dulu lagi. Ya. Kemudian sholat duha seperti yang tadi dibicarakan. Baca suratul waqiah. Kelihatannya sih seperti menghambur-hamburkan waktu, tapi itulah persiapan yang sesungguhnya. Kalau kemudian kita betul persiapannya, maka jalannya akan bagus. Seperti olahraga. Kalau main turun aja ke gelanggang, turun aja ke kolam renang, turun aja ke lapangan atletik, tanpa kemudian kita bersiap-siap, KO. KO deh. Kram. Warming up. Harus ada warming up dulu. Ya. Antum sudah. Ayo. Ini yang mana dulu nih? Mau singkong dulu kalau paling bawah, kalau mie mau paling bawah, yang singkong paling bawah. Singkong paling bawah. Baru mie dan continue bla bla bla. Pat, continuity nih.
Woi, konten ini kameramen mah makannya ntar jam 2. Sip. Sop singkong. Goreng. Ya, sarapan aja udah bervariasi tuh. Kalau pengusaha, Ya, harus apa ini? kalau pagi hari dia tidak bervariasi, tidur, ya, Monoton. bangunnya setengah 7, tidak ada color kecuali sleeping. Lah ini tidak colorful hidupnya. Tapi kalau dari awal udah ada tahajudnya, udah ada witirnya, udah ada sholat berjamaahnya, Breakfast pulang, breakfast bervariasi kayak gini, gitu. Jangan nasi terus, betul. Sarapan aja pagi hari bervariasi, ibadah juga begitu. Pokoknya ya, kalau seorang muslim, seorang pengusaha itu dia sudah benar-benar ibadah kepada Allah, betul lah yang Rasulullah bilang, apalagi yang mau dicari. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Salat 2 rakaat di malam hari, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita dikasih legian, nama isinya udah susah. Hah? Udah pusing, legian dan isinya udah bingung. Legian dan isinya, sanur dan isinya. Bingung. Bingung ya. Bener ini. Ini Ji, pagi-pagi makan begini nih, subhanallah ini. Nggak mikirin kolesterol ya. Kalau banyak tahajud kan kolesterol gue. Ini kurang garam. Ada garam. Ini singkong, Pak. Taruh di tempat kita nggak? Taruh piringnya bagus. Ya taruh di piring aja. Kayaknya ada yang kurang garam. Istilahnya kakoli. Akoli. Masih di situ ini. Taruh setengah sini, Pak. Saudaraku yang dicintai Allah, sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, apapun pekerjaan yang seorang muslim harus lakukan, begin with doa. Awali itu dengan doa. Rasul udah ngajarin semua itu. Makan doa dulu, bercermin doa dulu, ke kamar mandi doa dulu, setubuh doa dulu. Apa pekerjaan yang tidak diawali dengan doa? Seluruhnya diawali dengan doa. Even itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak boleh satupun kegiatan yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah tidak ada di dalamnya. Allah. Iya. Kalau Allah tidak ada di dalamnya, fahuwa qati'un, maka dia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari berkah. Barangkali kita kenyang, tapi nggak barokah. Barangkali kita untung, tapi nggak barokah. Barangkali kita dapat big deal, tapi nggak barokah. Kalau nggak barokah buat pengusaha, matilah dia. Dapat proyek, tapi rumah harus dijaminkan. Dapat proyek, tapi mobil harus digadai. Dapat untung, tapi harus ke rumah sakit. Jadi benar kata Nabi itu doa mukul ibadah. Doa mukul ibadah. Awali dengan doa. Begin your life with doa. Doa. Mulai hidup Anda dengan doa. Doa. Itu pun termasuk salah satu yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha. Taib, kita tidak berlama-lama, kita segera akan mendengar suara emasnya Imam Masjidil Haram. Taib, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, insya Allah, saudara-saudara yang saat ini makmum di belakang beliau di Masjid At-Taqwa ini, suatu saat bukan cuma saudara, tapi istri saudara, anak saudara, cucu saudara, orang-orang tua saudara, guru-guru saudara bisa kemudian satu saf, satu masjid bersama imam-imam Al-Haramain Syarifain. Sebelum pulang, saya hadiahkan satu cerita imam yang lain, Imam Sudais. Saya ceramah atas izin Allah di kepolisian Kota Malang. Ada kira-kira 400 polisi. Kemudian saya dorong mereka bersedekah. Saya ceritakan tentang Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya kurang lebih seperti hari ini. Kemudian setelah selesai acara, saya katakan kepada polisi-polisi itu, siapa yang pengen pergi ke Baitullah, pengen haji atau umrah. Semua mengacungkan tangannya.
Nah, kemudian saya bilang kepada mereka semua, bersedekahlah. Sempurnakanlah taklim kita pada hari ini lewat sholat Jumat. Sempurnakanlah doa kita sehabis sholat Jumat. Dan di dalam khutbah nanti ini yang kedua kita doa, sempurnakan dengan sedekah. Polisi-polisi itu kemudian bersedekah. Ada di antara mereka yang kemudian mengamini. Saya bilang seperti ini. Ketika nanti saudara-saudara semua ke depan bersedekah, berdoalah kepada Allah supaya saudara bisa berangkat ke Baitullahil Haram. Dua di antara yang berdoa, doanya seperti ini. Saya pengen berangkat tahun ini juga, 2004 waktu itu, haji. Saya pengen berangkat tahun ini juga, haji. Ini nggak mungkin. Orang yang sudah bayar aja 8-10 tahun. Di daerah lain bisa 13 tahun. Lah ini ada orang, kemudian dia berangkat ke depan menuju sorban dan dia bilang pada Allah, saya pengen berangkat tahun ini juga. Tapi itulah qadarullah, iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setelah yang berdua ini doa, dua-duanya enggak tahu kalau dua-duanya berdoa yang sama. Kira-kira dapat 2 minggu 3 minggu, datang Imam Sudais dari kota Mekah. Tidak ada jadwal ke kota Malang, tiba-tiba beliau pengen ke kota Malang. Kontaklah polisi Jakarta, Surabaya, Malang, diutuslah 2 polisi ngawal Imam Sudais. Apa yang terjadi saudara-saudara semua? Begitu selesai pengawalan, Imam Sudais nanya sama askar yang 2 ini, apakah mereka berdua sudah pergi haji atau belum? Dijawab oleh askar ini, belum, sambil sujud syukur. Padahal baru ditanya, belum dikabarkan bakal dinaikkan haji. Baru ditanya, apakah 2 ini orang sudah pernah ke Baitullah? Dia jawab belum, sambil sujud syukur nyium aspal. Imam Sudais mengatakan seperti ini, berangkat dia 2 tahun ini menjadi tamu saya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, nanti habis Imam Al-Ghamidi pergi meninggalkan kita, saudara jangan keluar dari masjid sebelum saudara bersedekah. Kita sempurnakan sedekah saudara hari ini, kita khususkan buat Quran. Sedekah saudara hari ini, kosongin dompetnya, kosongin kantongnya, lillah, semua untuk Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan bayar kita, bukan cuma diganti 700 kali lipat, tapi juga sekalian kita berangkat haji dan umrah insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa-dosa kami. Rabbi fir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minnam wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghadirkan Imam Masjidil Haram di masjid ini, di Indonesia, di Jakarta. Ya Allah Rahman Rahim, mudah-mudahan negeri yang lagi butuh rahmat-Mu ini ya Allah, kesiram air dingin dengan datangnya imam. Ya negeri yang lagi butuh sekali ya Allah pengampunan-Mu, rizki dari-Mu, berkah dari-Mu, mudah-mudahan bisa meningkatkan spiritualitas kami ya Allah, bisa meningkatkan iman Islam kami ya Allah, hingga kami terus ya Allah bisa menjadi negara yang bersih, yang merdeka, yang benar, yang barokah. Engkau lihat kami punya masalah banyak ya Allah, angkat masalah kami. Engkau lihat kami punya hajat banyak, kabulkan hajat kami ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan sedekah nanti para jamaah Engkau berangkatkan satu demi satu mereka semua beserta istrinya, anak turunannya, orang-orang tuanya pergi ke Baitullahil Haram. Duduk bukan cuma sendiri tapi bersama anak-anaknya. Tawaf bukan sendiri tapi bersama keluarganya. Sa'i bukan sendiri tapi baina Safa wal Marwah bersama istrinya, orang-orang tuanya, anak turunannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, udah paham belum? Insya Allah dia udah lebih paham. Jadi semakin mengerti kan bahwa persiapan bisnis itu tidak hanya melibatkan data-data yang harus dilampirkan, tapi juga persiapan mental, persiapan spiritual. Kenapa banyak para pengusaha yang akhirnya bangkrut, gagal total, stres, bunuh diri? Padahal kita biasanya kan pengennya kan untung, mencari keuntungan Benar. sebanyak-banyaknya. Tapi kan bisa, makanya kenapa dia harus ketemu sama klien, ketemu sama teman-teman yang terlibat dalam bisnis ini supaya bisa memantau, harus dipantau terus supaya kita Itu tahu perkembangannya. Harus.
Yang namanya bisnis harus kita jaga keberkahannya. Sekarang begini, kalau bisnis nggak berkah, serba salah. Kalau dia misalnya rugi, bangkrut, stres, bunuh diri. Kalau dia Banyak tuh Bang, untung, ada orang kaya raya banget, uangnya udah banyak tapi bunuh diri. ya bunuh diri. Karena itu tadi serba salah. Bangkrut, bunuh diri, pas sukses kena narkoba, terus Betul, uangnya nggak benar, berkah, akhirnya berjudi, malah jadi tidak jadi apa-apa uangnya, jauh dari keberkahan. Nah, seperti apa sih rezeki yang kita dapat ini harus kita jaga keberkahan. Keuntungannya seperti Benar. apa? Jadi Yang mahal itu berkah. Banyak orang yang bisnis untungnya sedikit, tapi karena berkah, bermanfaat buat banyak orang. amin. Tapi ada orang yang penghasilannya gede, karena jauh dari berkah, orang nggak bisa ngerasain nikmatnya rezeki orang tersebut. Bagaimana menjaga rezeki yang berkah? Pastinya harus dengan sedekah salah satunya. Kan Rasulullah bersabda, as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghalau, menjadi perisai kalau ada bala musibah yang akan datang. Gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Iya. Ini harus kita lihat lagi. Boleh. Jadi nggak cukup cuman kita memantau aja ya. Benar. Boleh kita lihat cuplikannya sama-sama supaya Ya. lebih paham lagi nih buat Novi dan juga pemirsa di rumah. Yuk Ayo, kita lihat. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kota suci Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Jauh sebelum saya menginjak pertama kali kota suci Madinah, yang hari ini tidak kita bayangkan. Kita bisa sholat Jumat bersama Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram. Saya dulu seperti saudara-saudara yang belum berangkat. Kayak apa kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti apa pintunya Masjid Nabawi. Yang diceritakan dari orang-orang tua dan orang-orang yang pernah ke sana, ada satu pintu yang tidak dirindukan. Di masjid-masjid di tanah air, pintu-pintu masjid dibuka, nggak pernah ditunggu dan nggak pernah dirindui. Ada satu masjid yang jamaah dari sejak pagi-pagi buta sudah menunggu kapan pintu masjid itu dibuka. Yang ketika dibuka pintu masjid itu, kemudian orang sprint, lari. Betul-betul seperti lomba lari. Saya cuma diceritakan seperti itu zaman dulu. Ya Rabb, ana ashtaq ila Rasulillahil Karim. Ana urid an ara Masjid Nabawi. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni ya Allah sahal li ziyaratil haramain syarifain. Ya Allah, mudahkan saya bisa pergi ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinah Munawwarah. Saudara hari ini berbahagialah. Saudara akan berdoa bersama Syekh Al-Ghamidi untuk kemudian mendoakan saudara semua agar bisa betul-betul berangkat ke Madinah. Berangkat ke Masjid Nabawi. Salat di sana, ruku di sana, berdoa di sana dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kesempatan itu tiba buat saya. Dari mulai Jakarta hati sudah geredek. Udah deg-degan. Udah nggak bisa tidur menjelang berangkat ke tanah suci. Ya Allah. Di pesawat pengen merem itu waktu pertama kali berangkat nggak bisa merem. Begitu tiba di Jeddah, masih harus menempuh perjalanan kira-kira 5-6 jam di bawah santai. Karena kelelahan kami tertidur, menjelang masuk kota Madinah, kita dibangunin. Duyufur Rahman, istayqizu min naumikum. Duyufur Rahman, bangun. Itu udah kelihatan tuh Masjid Nabawi. Melek langsung Pak. Kita melihat saat itu Masjid Nabawi bermandikan cahaya. Ya Allah, baru ngelihat masjidnya saja sudah bercucuran air mata. Ya Rasulullah, kami nggak pernah melihat engkau ketika engkau hidup. Tapi Allah cukupkan kami untuk melihat makammu, untuk masuk di kotamu, untuk kemudian sholat, ruku, doa di masjidmu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lain kemudian transit dulu di hotel. Karena rindunya, gak ada cerita transit. Masuk aja langsung Masjid Nabawi. Kebetulan saat itu menjelang fajar, menjelang sholat subuh. Saya pikir saya masih bisa dapat di soft depan. Ternyata saya masih dapatnya di belakang. Ya Allah, jauh amat sama Rasul. Ujung, ya Allah. Di sini mas, setengah 6 aja orang baru pada sholat. Di sana jam 3 udah telat. Udah penuh, nggak dapet tempat. Saya coba jalan dikit. Saya nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Ini pertama saya sholat di sini, nggak mau jauh-jauh dari Rasulullah. Alhamdulillah, tetap nggak nyampe gitu di tengah. Subhanallah. Salat. Di atas saya itu ada kubah yang bisa dibuka tutup, yang terbuka dan tertutup. Kalau pagi-pagi itu dibuka atas, ya Allah karim. Punyalah impian saudara. Jangan cuma pengen kaya impiannya itu. Jangan cuma pengen kerja impiannya itu. Jangan cuma pengen berumah tangga impiannya itu. Mimpilah bisa ke Masjid Nabawi. Bisa ke Masjidil Haram. Cari gambarnya, pasang di rumah. Bilang sama anak, nak nanti kita sama-sama sholat di Nabawi. Bilang sama istri, mah nanti Ramadan kita sama-sama sholat taraweh di Nabawi. Sekarang imamnya ada di sini. Imamnya ada di sini. Akan mengimami kita sama-sama sholat Jumat hari ini. Allahu Akbar. Tentu ini Allah menyindir kita, menyinggung kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betul Pak, saya nggak main-main, nggak bohong. Ente biar di Madinah belum tentu sempat ngelihat imamnya kayak apa. Nggak bisa ngejangkau gitu. Kecuali ente begadang, kadang-kadang udah dapat deket tempat imam, pengen pipis. Allahu Akbar. Enggak belakang kita kebelat, ke belakang ini tempat mahal banget. Sekarang saudara ada di sini. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada satu tempat di Masjid Nabawi. Tempat itu ditandai dengan karpet hijau. Yang mana Rasulullah bilang, siapa yang berdoa di Raudhah, maka doanya tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Orang rela Pak berdesak-desakan. Ya Allah ya salam. Dan benar, the magic of Raudhah, Masya Allah, Subhanallah, amazing. Itu ya tempat-tempat mustajab memang Masya Allah ya, kayak di Multazam. Nggak perlulah Bapak ngakuin dosa Bapak apa, ngakuin Bapak, nggak perlu Bapak ibu-ibu yang hadir di sini kemudian bicara sama dosanya apa. Itu baru nyentuh Multazam aja, air mata kita udah bercucuran, kayak kelihatan depan mata apa yang kita lakuin. Begitu juga Raudhah. Saya sabarin, nungguin kapan masuk Raudhah. Kita berbisik sama Allah, ya Allah, saya pengen sholat di situ, pengen. Ayo pelan-pelan dinikmati. Alhamdulillah dapat. Ini kaki rasanya begitu nyentuh tuh karpet hijau, sampai ke ubun-ubun kepala itu. Saya kira bukan buat yang belum pernah pergi ke sana, buat yang sudah pun insya Allah Allah kasih rindu, pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Itu ya, gitu habis sholat kita ziarah kan tuh. Gitu ziarah ada makam Rasul. Itu kita nggak ngelihat dalamnya kayak apa, cuman besi doang pintu. Tapi Allahu Akbar, kita rasanya kayak apa gitu. Kita bisa angkat tangan walaupun diomelin gitu sama askar tuh ya, dibayarin dah. Kita pengen salam nih sama Rasul ya. Ya Rasulullah salam alaiki ya Rasul. Ya Nabi Allah salam alaiki ya Nabi Allah safatallah ya Habib Allah. Itu air mata udah kayak apa tahu Pak. Aneh doain betul, aneh doain betul. Yang belum berangkat ke Baitullah Al-Haram, insya Allah. Enak, begitu keluar kita bersatu sama burung-burung. Burung-burung darah kayak betah banget di halaman Masjidil Haram, halaman Masjid Nabawi, ya Allah. Mereka bertasbih, kita bertasbih, kita bertasbih, mereka bertasbih, kita memuji Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ngeteh dah.
Kita ngeteh dah tuh di halaman Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Lah teh kan biasa. Bedanya kita ngetehnya di depan Masjid Nabawi. Itu dia yang beda. Sambil nyeruput teh gitu ya. Teh halib namanya. Pakai susu. Kita ngelihat Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Indah betul. Ya, mudah-mudahan dengan sebab ya kita cinta, kita rindu sama masjidnya Rasul, dihitung sama Allah, cita-cita cinta juga sama Rasul. Begitu kita nanti masuk ke Masjid Nabawi, masjid utama yang kedua, ya. Yang pertama tentu Masjidil Haram di Makkah. Dua-duanya haram. Di Nabawi juga Masjidil Haram. Al-Haramain Syarifain, dua yang disucikan Allah. Asy-Syarifain, dua yang kemudian dimuliakan Allah. Insya Allah, insya Allah. Kalau melihat kesungguhan saudara datang ke sini, mendengar kabar bahwa kita akan diimami oleh Imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan seperti inilah nanti saudara berdesak-desakan, berusaha maju ke depan, nggak pengen di luar. Seperti ini nanti mudah-mudahan didapati tatkala nanti saudara ada di kota suci Madinah. Selepas dari Madinah, bergerak kemudian dengan pakaian ihram. Kita yang ngambil miqat di Bir Ali. Allahu Akbar. Begitu masuk lagi kita punya bus, kita talbiyah. Talbiyah yang bisa menggetarkan ruh kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Itu ya kita cuma dengar di mobil semobil tuh. Tapi makin dekat Mekah, makin dekat Mekah, makin dekat Mekah, kita dibangunin lagi tuh karena jauh perjalanan tuh. Istaiqizu min naumikum, bangun Bapak Ibu di Furaman bangun. Tuh lihat Mekah udah mulai kelihatan. Menaranya udah kelihatan. Begitu ngeliat menara Mekah tuh ya, menara Masjidil Haram di Mekah, getar lagi badan. Allahu Akbar. Perjalanan 9 hari isinya nangis, bukan nangis apa, nangis senang. Nangis bahagia. Saya doain perasaan ini juga akan dimiliki satu-satu di antara saudara yang belum pernah berangkat ke sana. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Masuk kita Makkah, masuk kita Masjidil Haram. Suaranya makin banyak, ratusan ribu Pak. Ratusan ribu orang di dalam situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tawaf bareng sama suara-suara yang Masya Allah. Kecuali hati saudara mati, perginya pakai uang korupsi, pakai uang haram, gak mungkin bisa merasakan ini. Tapi kalau saudara boleh ngumpulin dikit demi dikit, saudara jual motor saudara, saudara jual mobil saudara, saudara jual rumah saudara, saudara belain, pasti tetap saudara pasti akan menangis insya Allah.